malam. Selamat malam Selamat malam, Adik. Kak. Perkenalkan, Kak nama Nuvalia Nufnino. Di sini Kak sebagai tester akan membantu Adik dalam serangkaian tes hari ini. Apa kabar? Baik. Oke, puji Tuhan kalau baik-baik saja. Katong sudah bisa mulai apa kau tes kok? Bisa, Kak. Oke, di sini akan Kak berikan sebuah tes imajinasi. Tes ini salah satu bentuk tes intelijensi, dan Kak akan memperlihatkan beberapa kartu bergambar secara berurutan satu persatu, dan ada diminta untuk membuat cerita berdasarkan gambar-gambar yang Anda lihat, yang nanti Anda lihat ya. Kemudian buatlah cerita sedramatis mungkin, dan kemukakanlah kejadian-kejadian apa saja yang terjadi sebelum peristiwa yang tercantum dalam gambar tersebut, dan ceritakanlah bagaimana saat peristiwa dalam gambar itu terjadi, kemudian bagaimana perasaan dan pikiran yang terkandung dalam peristiwa yang Adik ceritakan, dan bagaimana juga akhir dari cerita tersebut. Kemukakan apa saja yang terlintas dalam pikiran Adik. Nah, nanti Adik mempunyai waktu sekitar 50 menit untuk ke 10 kartunya. Jadi Adik mempunyai waktu sekitar 5 menit untuk setiap cerita. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, kita mulai dengan kartu yang pertama ya. Ya, Kak. Baik, dari kartu pertama ini bagaimana? Kartu yang pertama ini awalnya orang tua si anak memerintahkan anak untuk berlatih alat musik. Namun karena anak ini ingin bermain dengan teman-temannya, jadi dia murung karena harus berlatih alat musik biola itu. Terus pikiran yang dia rasakan, perasaan yang dirasakan, dia rasa sedih karena harus berlatih dan marah kepada orang tuanya karena tidak memahaminya. Pikirannya dia ingin bermain dengan temannya, tetapi untuk saat ini lebih baik dia berdiam diri saja dulu, untuk sementara jangan dulu latihan, itu pikirannya. Akhir dari cerita, orang tuanya dengan dia masih berdiam-diaman, tapi akhirnya orang tuanya mengajak dia berbicara baik-baik mengenai alat musik tersebut. Sekian, Kak. Oke, baik. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua, si gadis ini ingin bergabung bersama-sama dengan orang-orang ini, ingin pergi berjalan ke ladang. Namun dia harus belajar seperti yang ada di tangannya buku-buku. Dia harus belajar demi cita-citanya. Jadi dia lebih memilih membaca buku dan belajar ketimbang pergi ke ladang. Walaupun ia sangat ingin untuk pergi ke ladang. Perasaannya dia sedih, namun ada rasa senang. Dia sedih karena tidak bisa ikut ke ladang, berjalan-jalan di ladang. Namun ada ini sisi satunya, dia senang karena dia bisa konsisten dengan apa yang ingin dia kerjakan. Dia mau belajar, dia laksanakan itu, dia belajar. Terus akhir dari cerita, ia pun lanjut membaca buku. Sekian, Kak. Kita lanjut pada gambar yang ketiga ya.
Oke Kak. Gambar ini awalnya anak ini pergi bermain bersama teman-temannya. Karena permainan yang mereka mainkan cukup melelahkan, cukup membuat dia capek. Jadi saat dia pulang, dia pergi ke kamar dan melihat kakak dan adiknya sedang tidur. Karena ia tidak mau membangunkan mereka, makanya dia pergi ke ruang tengah dan menonton TV di sana hingga tertidur. Pikiran yang dia rasakan, perasaan yang dia rasakan, dia merasa senang karena bermain dan puas karena sampai dia kelelahan dan tertidur seperti ini. Pikiran yang dia pikirkan itu, pulang dia ingin beristirahat, namun karena melihat kakak dan adiknya tidur di kamar, jadi dia lebih memilih untuk tidur. Dan akhir dari cerita dia tidur dengan lelap hingga sore hari. Sekian Kak. Oke, kita lanjut pada kartu yang keempat ya. Oke Kak. Oke, awalnya pasangan si pria ini baru pulang kerja dan ia mendapati pasangannya ini belum masak. Belum masak. Jadi si wanita ini meminta agar pasangannya bisa pergi membeli makanan. Namun karena pasangannya ini sudah lelah capek bekerja, jadi dia merajuk. Karena si wanita ini sudah melihat bahwa si pasangan dia ini merajuk, jadi dia membatalkan keinginannya dan mau memasak. Hanya karena si laki-laki ini sudah terlanjur marah, maka dia merajuk dan pergi. Jadi perasaan yang dirasakan, karena ini dua subjek, jadi yang laki-laki yang ia rasakan itu marah, kecewa. Terus yang si wanita, dia merasa iba dan sedih. Pikiran yang mereka pikirkan, si wanita ini awalnya ia malas untuk memasak, namun dia berpikir bahwa semoga pas pasangannya pulang bisa pergi membeli makanan agar mereka makan bersama. Namun yang terjadi berbeda, malahan si pasangannya ini marah dan pergi. Di sisi lain pasangannya karena sudah lelah bekerja, dia berpikir bahwa sampai rumah itu ada makanan, jadi bisa langsung makan dan beristirahat. Namun saat sampai di rumah, malah dia lagi yang disuruh untuk pergi beli makan. Dan akhir dari cerita, si wanita tetap memasak, namun si laki-laki tetap pergi karena dia merajuk, dia marah, makanya dia pergi. Sekian Kak. Baik, kita lanjut pada kartu yang kelima ya. Oke Kak. Oke, pada kartu ini ada gambar anak dan ibu. Jadi si anak ini awalnya dia mendapatkan beasiswa untuk pergi ke sekolah yang dia ingin atau dia cita-citakan gitu. Jadi dia dalam posisi ini dia ingin meminta izin kepada ibunya untuk pergi mengejar cita-citanya tersebut. Nah, di sisi lain si ibu bingung mau mengizinkan anaknya pergi mengejar cita-citanya dan menemani dia bersama suaminya di sini karena mereka berdua sudah sendiri. Pikiran yang mereka rasakan, si anak senang karena dia mendapatkan beasiswa. Di sisi lain dia juga sedih karena dia harus meninggalkan orang tua.
Sedangkan si ibu dia merasa bangga kepada anaknya karena bisa mendapatkan beasiswa, dan selain itu dia merasa sedih karena dia harus melepaskan anaknya untuk pergi mengejar cita-citanya. Dan akhir dari ceritanya, si ibu dengan tekad bulat melepaskan kepergian anaknya untuk mengejar cita-citanya. Sekian, Kak. Baik, kita lanjut pada kartu yang ke-6 ya, Dek. Ya. Jadi di sini awalnya si ibu membujuk dengan halus agar anak perempuannya ini bisa ikut bersamanya ke pesta. Namun si anak ini adalah si anak yang tidak terlalu suka dengan pesta atau keramaian. Perasaan yang dirasakan si ibu, dia senang karena dia harus pergi ke pesta. Di sisi lain dia harus membujuk anaknya untuk pergi ke pesta tersebut. Sedangkan si anak merasa gelisah karena dia akan pergi ke tempat yang ramai, tempat yang agak kurang dia sukai. Itu namun di sisi lain dia juga merasa senang karena dia setidaknya bisa menyenangkan hati ibunya. Dan akhir cerita mereka pun pergi ke pesta tersebut. Sekian. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang ke-7. Kartu yang ke-7. Jadi di sini awalnya ada seorang anak yang berjalan-jalan melintasi lorong gelap. Di sana ia terkejut karena melihat ada tindak kriminal. Karena dia merasa terkejut, dia tidak tahu mau. Karena saking terkejutnya dia bingung mau melakukan apa. Namun dia tiba-tiba tersadar dan langsung pergi lari memberitahukan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Perasaannya yang dia rasakan itu, dia terkejut karena melihat tindak kriminal tersebut. Yang kedua, dia merasa marah sehingga dia memiliki energi karena dia terkejut, jadi dia kembali memiliki energi untuk melaporkan kejadian tersebut. Pikiran yang dia pikirkan saat dia berjalan-jalan di lorong, mungkin tidak ada sesuatu yang terlalu penting di jalan sehingga dia mungkin harus lebih santai-santai jalannya, tapi ternyata ada tindak kriminal tersebut sehingga dia berpikir bahwa dia harus pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib agar pelakunya dapat mendapatkan ganjaran yang sesuai. Akhir dari cerita, pihak berwajib pun datang dan meringkus pelaku tersebut serta memberikan pertolongan kepada korbannya. Sekian, Kak. Oke, kita lanjut pada kartu yang ke-8 ya. Oke, Kak. Oke, pada kartu yang ke-8 ini ada saudara kembar yang bermain di taman. Salah satu saudaranya itu bersembunyi, mereka sedang bermain petak umpet. Salah satu saudaranya itu pergi bersembunyi di balik pohon. Namun saudara kembarnya satunya lagi
mencarinya, tetapi tidak ketemu juga. Tinggal yang saudarinya yang jaga itu merasa kelelahan dan duduk. Karena terlalu lama, saudarinya yang satu yang sedang bersembunyi langsung mengejutkan saudarinya dari balik pohon. Pikiran, perasaan yang mereka rasakan, mereka senang karena bermain-main di taman. Mereka merasa gembira. Pikirannya mereka, si saudari yang sedang bersembunyi berpikir bahwa saudarinya bisa menemukan dia yang bersembunyi di balik pohon dekat dengan tempat saudarinya duduk, tetapi ternyata tidak. Sedangkan saudarinya yang satu mencari dia kemana-mana namun tidak ketemu. Karena kelelahan, lebih baik dia duduk karena dia tahu saudarinya pasti akan kelelahan dan muncul. Akhir dari cerita, mereka berdua pun terus melanjutkan permainan mereka. Sekian, Kak. Oke. Selanjutnya pada kartu yang ke-9. Pada kartu yang ke-9 ada sepasang suami istri, dimana sang istri memberikan sebuah kejutan pesta ulang tahun untuk suaminya dengan cara memberikan hadiah, bukan hadiah sebuah barang namun masakannya sendiri karena dia tahu makanan kesukaan suaminya, sehingga dia memasak itu dengan sangat penuh niat, sangat hati-hati, serius, sehingga ini bisa menghasilkan makanan yang enak. Dan saat suaminya pulang, dia tidak tahu kalau istrinya memberikan kejutan tersebut. Maka saat dia pulang, dia sangat senang dan lalu mengucapkan terima kasih kepada istrinya, lalu mengejutnya. Perasaan yang mereka rasakan, mereka berdua sama-sama gembira karena sedang melaksanakan ulang tahun, sedang bergembira dalam ulang tahun sang suami. Jadi mereka merasa gembira. Yang mereka pikirkan, sang istri berpikir untuk memberikan kejutan yang membuat suaminya merasa senang, dan ternyata suaminya merasa senang sekali. Di sisi lain, suaminya tidak memiliki pikiran bahwa sang istri mau memberikan kejutan yang menurutnya sangat hebat, sehingga dia merasa senang juga. Dan akhir cerita, mereka pun melanjutkan pesta ulang tahun tersebut. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu ke-10 atau kartu yang terakhir ya. Ya, Kak. Jadi di sini ada sepasang suami istri, di mana sang suami bangun pagi melihat istrinya sangat kelelahan. Mungkin karena pekerjaan rumah tangga yang berat, jadi dia kelelahan seperti itu. Makanya sang suami pun bangun dari tidurnya diam-diam tanpa membangunkan istrinya yang sedang kelelahan dan sedang tertidur lelap. Jadi dia bangun, membereskan semua pekerjaan yang biasa istrinya lakukan saat dia mau pergi, seperti bersiap-siap, menyiapkan segala sesuatu, alat-alat untuk pergi kerja. Yang dipikirkan
suami merasa merasa senang karena bisa mengerjakan itu sendiri tanpa membangunkan istrinya, tenang karena membiarkan istrinya tetap tertidur lelap agar istrinya dapat mendapatkan tidur yang berkualitas. Dan akhir cerita ia pun pergi ke kantor, membiarkan istrinya tertidur. Sekian Kak. Oke, baik. 10 kartu telah ada ceritakan. Kita selanjutnya akan masuk pada kartu yang terakhir, yaitu kartu kosong. Di sini silahkan dilihat pada kartu kosong ini dan bayangkan bahwa di sana itu ada suatu gambar. Kemudian ceritakanlah tentang gambar apa yang ada lihat kepada saya. Oke, di gambar ini ada sebuah gambar pelataran gereja dengan bangku-bangku yang bersusun. Di situ ada seorang gadis yang masuk, berlutut dan berdoa dengan khusyuk. Lama-kelamaan ada banyak orang yang masuk, duduk dengan rapi di bangkunya masing-masing dan bersiap-siap untuk misa. Sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan masuk pada tahap selanjutnya. Di sini Kak ingin mengulang kembali pada gambar, mulai dari gambar yang pertama ya, Dea. Iya Kak. Oke. Awalnya ini ada seorang anak dan orang tua si anak ini memerintahkan kepada anaknya untuk berlatih musik. Tapi anak ini ingin main dengan teman-temannya dan akhirnya dia merasa murung. Kemudian perasaan dari si anak ini sedih dan pikirannya itu dia ingin sekali bermain dengan teman-temannya. Dan akhir dari cerita ini mereka masih diam-diaman, tapi akhirnya mereka kembali bercerita. Dari mana ada yang mendapatkan ide dari cerita ini? Dari pengalaman atau sinetron, novel yang saya baca mungkin. Kemudian apa saja yang ada dalam gambar ini yang membuat Ade bercerita seperti itu? Apa saja yang ada dalam gambar ini? Ada seorang anak dengan wajah yang bisa dibilang murung, lalu ada alat musik, biola. Oke. Baik. Kita lanjut pada kartu yang kedua ya. Iya Kak. Oke. Di sini tadi ada mengatakan bahwa pada gambar ini ada seorang gadis dan dia ingin sekali bergabung dengan orang-orang yang ada di belakangnya dan ingin bergabung bersama mereka di ladang. Tapi dia ingin belajar karena dia sedang memegang buku ya. Jadi akhirnya dia memilih untuk tetap belajar. Kemudian perasaan yang dirasakannya itu dia merasa sedih karena dia ingin sekali untuk ikut bersama orang-orang yang ada di belakangnya. Namun dia juga merasa senang karena dia orangnya bisa berkomitmen untuk tetap melanjutkan belajar. Dan akhir dari ceritanya itu dia tetap harus melanjutkan membaca buku-buku yang ada di tangannya. Seperti itu? Iya Kak. Oke. Dari mana Ade mendapatkan ide cerita ini dan apa saja gambar yang ada dalam cerita tersebut yang membuat Ade bercerita seperti itu? Oke. Mungkin dari novel, sinetron, atau pengalaman yang saya miliki, buku-buku yang saya baca,
Dan yang bisa membuat saya bercerita seperti itu karena ada ladang, rumah, ada kuda, ada seorang pemuda, ibu-ibu, dan gadis tersebut yang sedang memegang buku. Pengalaman seperti apa yang Ade rasakan sehingga ada cerita seperti itu? Pengalaman saya di mana saya harus tetap belajar seperti saat ujian, di mana saya melihat teman-teman saya bermain, teman-teman sepermainan saya bermain, namun saya harus belajar untuk mengikuti ujian. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang ketiga ya. Tadi Ade bercerita bahwa awalnya anak ini sedang bermain bersama teman-temannya di luar rumah, tapi kemudian dia merasa capek dan pergi ke kamarnya, dan ternyata di situ ada kakak atau adiknya yang sedang tidur, dan akhirnya dia lebih memilih tidur di sofa di ruang tengah dan menonton sampai dia akhirnya tertidur. Ini sampai pada sore hari. Seperti itu. Iya, Kak. Oke, kemudian apa perasaan dan pikiran dari anak tersebut? Perasaan dan pikiran? Iya, perasaannya seperti apa dan pikirannya bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perasaan yang dia rasakan yaitu dia senang, puas, karena dia bisa bermain. Pikirannya, dia berpikir bahwa karena dia sangat lelah, jadi dia ingin pulang dan ingin tidur, tapi di kamar ternyata ada kakak dan adiknya yang sedang tidur. Jadi dia lebih baik pergi ke ruang tengah untuk melanjutkan nonton, tetapi dia malah tertidur saking kelelahan tadi. Kemudian apa saja dalam gambar tersebut yang membuat Ade bercerita seperti itu, dan ide ceritanya dari mana? Idenya mungkin dari pengalaman, sinetron atau novel yang saya baca. Terus yang saya lihat ada seorang anak yang sedang duduk sambil memiringkan kepala, dan posisinya ini seperti dia sedang tertidur. Pengalaman masa lalu seperti apa ya, Dea? Pengalamannya, saya dulu sering bermain bersama teman-teman saya, di mana kami bermain dari siang sampai sore, jadi betul-betul menguras tenaga dan saya sangat kelelahan. Karena pulang ke rumah dan di ruang tengah, di ruang televisi ada tempat tidur untuk duduk-duduk atau biasa tidur sambil nonton. Jadi biasa tidur di situ kalau sudah sangat kelelahan bermain. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang ketiga ya. Iya, Mohon maaf, kartu keempat. Tadi Ade bercerita katanya awalnya itu si pria ini baru pulang kerja dan wanitanya ini belum masak sama sekali. Jadi wanita ini meminta si pria untuk membeli makanan, tapi si pria sangat kelelahan karena dia bekerja dan akhirnya dia merajuk. Dan akhirnya wanita ini pergi untuk memasak. Nah, perasaannya itu dari si pria ini dia marah. Kemudian dari wanita ini dia itu merasa iba dan sedih kepada sang prianya. Kemudian pikirannya itu dia malas untuk memasak dan berharap untuk si wanita ini berharap bahwa pria ini membeli makanan. Kemudian
akhir dari ceritanya itu wanita ini pun tetap memasak, dan pria itu tetap marah atau merajuk. Seperti itu. Iya, Kak. Oke, dari mana Ade mendapatkan ide cerita ini dan apa saja gambar yang membuat Ade bercerita seperti itu? Idenya itu mungkin dari novel atau sinetron yang saya baca atau nonton. Terus hal-hal yang ada di gambar sehingga saya bercerita atau berimajinasi seperti itu karena ada seorang pria dan wanita, di mana wanita ini seperti posisinya seperti menahan laki-laki supaya jangan pergi, tapi laki-laki dengan ekspresinya yang agak judes langsung pergi, tidak mau ditahan, ingin pergi begitu. Baik, kita lanjut pada gambar yang kelima ya. Di sini ya tadi pada gambar yang kelima ini ada bercerita bahwa ada seorang anak dan ibu. Kemudian anaknya ini awalnya itu mendapat beasiswa untuk pergi ke sekolah yang dia inginkan. Dan dia ingin meminta izin kepada ibunya. Tapi ternyata si ibu ini bingung karena di rumah hanya akan tersisa dia dan suaminya sendiri saja. Nah, perasaan dari anaknya itu dia merasa senang, namun juga sedih. Dia senang karena dia mendapatkan beasiswa, bisa melanjutkan pendidikannya, dan sedangkan dia sedih karena dia harus meninggalkan orang tuanya. Kemudian sang ibu itu merasa bangga dan sedih juga. Dia bangga karena anaknya itu bisa mendapatkan beasiswa, dan dia juga merasa sedih karena dia harus melepaskan anaknya untuk pergi ke sekolah. Dan akhir dari cerita ini si ibu ini akhirnya pun melepaskan anaknya untuk anaknya itu bisa mencapai cita-citanya, atau dia bisa melanjutkan keinginannya untuk bersekolah. Seperti itu. Iya, Kak. Kemudian dari cerita ini apa yang dipikirkan oleh sang ibu dan anaknya? Yang dipikirkan si anak, dia merasa senang karena sudah mendapat berita bahwa dia mendapat beasiswa, jadi dia pulang untuk memberitahu kabar tersebut dan minta izin untuk pergi. Sedangkan pikiran ibunya saat mendengar kabar demikian, ia sangat bangga kepada anaknya. Namun saat mendengar izin dari anaknya, dia tiba-tiba merasa sedih, bingung bagaimana mau melepaskan anaknya atau menahan anaknya untuk tetap di sini. Tetapi akhirnya dia lebih memilih melepaskan anaknya agar bisa melanjutkan pendidikan anaknya itu. Mana Ade mendapatkan ide cerita ini dan gambar apa saja yang Ade lihat pada gambar ini sehingga Ade menceritakannya seperti itu? Oke, idenya mungkin dari sinetron atau novel yang saya baca. Terus hal-hal yang saya lihat di gambar ini sih saya bisa berimajinasi demikian. Ada seorang ibu yang lebih tua dari si pria ini. Terus ada pria yang seperti sedang menunggu, entah menunggu apa, dan saya lebih seretnya menunggu keputusan karena si ibu ini sedang berdiri memandang seperti sedang berpikir keras untuk memutuskan sesuatu. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang ke-6 ya. Iya, Kak.
Ade menceritakan bahwa ada seorang anak dan ibunya. Awalnya ini si ibu itu membujuk dengan halus kepada anaknya agar anaknya ini ikut bersama dia ke pesta. Namun sang anak ini tidak suka dengan keramaian. Nah, perasaan dari ibunya itu senang karena dia akan pergi ke acara pesta, dan dia juga merasa gelisah bahwa bagaimana cara dia harus membujuk anaknya itu untuk pergi ke acara bersama dia. Nah, sedangkan perasaan dari sang anak ini, dia merasa gelisah karena akan pergi ke tempat keramaian, karena seperti tadi dia tidak suka dengan tempat keramaian. Namun dia juga merasa senang karena dia harus memenuhi keinginan dari sang ibunya. Dan pada akhir dari ceritanya itu mereka tetap pergi ke pesta tersebut. Seperti itu. Iya, Kak. Dan kalau begitu pikiran seperti apa yang dipikirkan oleh sang ibu? Pada awalnya sang ibu berpikir bahwa anaknya, karena dia yang lebih tahu anaknya, jadi dia berpikir bahwa anaknya ini pasti susah sekali untuk diajak ke tempat seperti pesta-pesta itu. Namun dia berpikir bahwa semoga dengan bujukan halus bisa membuat anaknya mengiyakan untuk pergi ke tempat tersebut. Dan akhirnya dia bisa membujuk anaknya dan mereka bisa pergi ke pesta bersama. Sedangkan yang dipikirkan anaknya, saat awal-awal si ibu memanggil dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan. Ternyata dia dibujuk untuk pergi ke pesta. Dia berpikir bahwa nanti di sana dia dengan siapa? Apakah nanti di sana ribut apa? Karena yang dia bayangkan suasana pesta itu yang ramai sekali begitu. Jadi dia karena mendengar bujukan dari ibunya, dia berpikir atau kemana-mana nanti dia sama ibunya, ibunya pasti tidak akan meninggalkan dia di acara pesta-pesta tersebut. Jadi dia langsung mengiyakan walaupun dia merasa gelisah, tapi dia mengiyakan. Di sisi lain dia juga merasa senang karena dia bisa memenuhi keinginan ibunya. Oke, ini baik. Kalau begitu, dari mana dia mendapatkan ide tentang cerita ini, dan apa saja dalam gambar ini yang membuat Ade bercerita seperti itu? Kalau ide mungkin dari novel, drama yang saya nonton, saya baca. Terus kalau dari gambar ini seperti ada seorang ibu yang sedang berbicara kepada anaknya, dan si anak memandang ke tempat lain dengan ekspresi berpikir. Jadi saya juga ikut berpikir, mungkin si anak ini sedang mendapatkan bujukan begitu, sehingga dia memandang ke tempat lain berpikir untuk menerima bujukan itu atau tidak. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang ketujuh ya. Nah, tadi di sini Ade menceritakan bahwa ada seorang anak, dan awalnya anak itu sedang berjalan-jalan, dan di pertengahan jalan dia terkejut karena ada tindakan kriminal. Kemudian dia tersadar dan mencari bantuan untuk menolong korban yang dia lihat.
Jadi perasaannya itu dia terkejut dan juga marah terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian yang dia pikirkan saat itu yaitu dia berjalan di lorong dan tidak ada yang penting, jadi dia bersantai-santai saja. Namun ternyata dia melihat hal itu atau kejadian yang ada di depan matanya. Akhirnya dia dengan segera mencari bantuan. Akhir dari ceritanya itu akhirnya pihak berwajib datang untuk menangkap pelaku yang ada di situ dan melakukan pertolongan pada korban. Mana Ade mendapatkan ide cerita ini dan apa saja yang ada dalam gambar ini yang membuat Ade bercerita seperti itu. Idenya mungkin dari kartun atau cerpen yang saya baca atau saya nonton. Terus yang saya lihat di sini karena ada seseorang yang terbaring, ada beberapa orang yang juga seperti melakukan seperti sedang melakukan kejahatan, dan ada seseorang yang mengamati. Jadi terciptalah cerita tersebut. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang ke-8. Di sini ada menceritakan bahwa ada dua saudara kembar sedang bermain di taman. Mereka sedang bermain petak umpet, dan satunya itu sedang bersembunyi di balik pohon, dan yang satunya lagi sedang mencari saudaranya. Akhirnya yang saudaranya yang sedang mencari ini merasa kelelahan karena tidak mendapatkan saudara kembarnya. Kemudian saudara kembarnya yang sedang bersembunyi, akhirnya dia mengejutkan saudara kembarnya yang sedang mencari. Lalu perasaan dari mereka dua adalah mereka merasa senang karena mereka bisa bermain di taman, dan pikirannya itu pikiran dari saudara yang sedang bersembunyi itu, dia berpikir bahwa saudaranya itu bisa menemukan dia. Namun ternyata saudaranya itu kelelahan dan tidak menemukannya. Akhir dari ceritanya itu mereka tetap bermain di taman tersebut. Seperti itu. Iya, Kak. Oke. Dari mana dia mendapatkan ide cerita ini? Dari film atau cerita-cerita yang saya baca. Hal-hal yang membuat saya bercerita seperti itu karena saya melihat ada dua orang gadis yang sepertinya sedang bermain. Ada juga pohon, dedaunan, jadi saya kira itu taman. Sini tercipta cerita seperti itu. Oke. Kita lanjut pada gambar yang ke-9. Baik. Tadi di sini ada menceritakan bahwa ada sepasang suami dan istri, di mana istrinya ini ingin memberikan kejutan kepada sang suami yang sedang berulang tahun. Dia ingin memberikan sebuah hadiah, namun hadiah ini bukan berupa barang, akan tetapi dia ingin memberikan kejutan berupa dia memasak sendiri dengan niatnya untuk sang suami. Dan saat suaminya pulang ini, dia merasa senang dan terkejut dan merasa berterima kasih kepada sang istri yang telah memberikan kejutan tersebut. Nah, perasaan mereka itu yaitu sama-sama senang karena mereka sedang merayakan ulang tahun dari suaminya itu. Sedangkan pikirannya itu dari sang istri ini, dia berpikir bahwa dia harus memberikan sebuah kejutan untuk suaminya yang sedang berulang tahun. Ini dengan memberikan masakan terbaik yang dia buat. Kemudian sang suami ini yang dipikirkan bahwa dia tidak menyangka bahwa
hal itu bisa dilakukan, sang istrinya ini bisa memberikan hadiah seperti itu kepada dirinya. Dan akhir dari ceritanya itu mereka tetap melanjutkan acara yang sedang mereka lakukan. Seperti itu. Iya, Kak. Dari mana Ade mendapatkan ide cerita ini dan apa saja dalam gambar yang membuat Ade bercerita seperti itu? Mungkin dari drama yang saya nonton atau cerita-cerita novel-novel romansa. Hal-hal yang saya lihat sehingga saya bisa berimajinasi demikian. Saya melihat ada sepasang kekasih yang sepertinya sudah berumur. Jadi saya bilang suami istri. Jadi saya melihat bahwa sang suami dan istri ini menunjukkan ekspresi gembira dan senang satu sama lain, sehingga muncul ide seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang 10 ya. Di sini pada gambar ini Ade menceritakan bahwa ada sepasang suami istri juga, dan sang suami ini mereka dua baru bangun tidur, tapi sang suami ini melihat bahwa istrinya itu sangat kelelahan, dan suaminya itu membiarkan sang istri tetap tidur karena dia melihat istrinya itu kelelahan karena kecapaian dalam mengurus rumah tangga. Jadi sang suami itu membiarkan dia tetap tidur, dan sang suami pergi untuk menyiapkan hal-hal untuk bekerja. Kemudian perasaannya itu dia merasa senang karena dia bisa membantu istrinya untuk mengerjakan pekerjaan setiap harinya itu, dan dia bisa menyiapkan hal-hal yang harus dia kerjakan nantinya, dan dia bisa membiarkan istrinya melanjutkan istirahatnya. Kemudian akhir dari ceritanya itu sang suami ini pergi ke kantor. Seperti itu. Iya, Kak. Oke. Dari mana dia mendapatkan ide cerita ini, dan apa saja yang ada dalam gambar yang membuat Ade itu bercerita seperti itu? Oke, idenya hanya dari drama atau novel yang saya baca. Terus hal-hal yang saya lihat karena ada seorang pria yang sudah bangun dan sudah bersiap, entah dia sedang bersiap atau sudah selesai bersiap atau baru mau siap, tetapi dia sedang baru bangun dan sepertinya ingin bersiap pergi. Terus ada cewek atau pasangannya yang sedang tertidur. Jadi saya langsung berimajinasi demikian. Oke, baik. Kita lanjut pada kartu yang terakhir, yaitu kartu kosong. Tadi di sini ada cerita bahwa ada membayangkan pada kartu kosong ini ada sebuah gereja dan ada altar di depan, dan seorang gadis ini masuk dan ini berdoa dengan kusyuknya. Kemudian beberapa waktu kemudian ada orang-orang juga yang berdatangan untuk masuk dan mereka berdoa. Seperti itu. Iya, Kak. Kemudian bagaimana perasaan dan apa yang dipikirkan oleh gadis dalam cerita ini? Perasaan yang dia rasakan itu dia merasa lega, tenang, senang karena bisa
kembali masuk ke dalam gereja dan bisa mengikuti misa bersama-sama dengan orang lain. Oke, baik. Dari mana Ade mendapatkan ide cerita seperti ini? Dari keinginan saya. Jadi saya bisa memvisualisasikan keinginan saya di kertas gambar kosong ini. Karena itu tadi, karena sekarang gereja sudah tidak dibuka lagi, untuk sementara tidak dibuka lagi, misa diadakan sendiri-sendiri di rumah, sehingga saya berkeinginan untuk semoga saja kedepannya ini bisa ada misa lagi, bisa bersama-sama dengan orang lain, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ade. 10 Yo, kartu. sama-sama. Oke, 10 kartu ditambah kartu kosong tadi Ade sudah bercerita banyak. Terima kasih banyak buat waktu dan kesempatan yang telah Ade berikan. Tuhan Yesus Yo, memberkati. sama-sama Kak. Amin.